Halo pemirsa, kembali lagi di Wanusora Akhir Pekan. Hari ini, Wanusora Akhir Pekan akan merangkum informasi terkait Kementerian Kehutanan membantah kayu-kayu gelondongan yang terbawa banjir di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara berasal dari pembalakan hutan. Kayu-kayu tersebut merupakan pepohonan tua yang tumbang secara alami saat diterjang banjir. Berita selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengancam akan membekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan merumahkan 16.000 pegawai instansi tersebut. Pemirsa, inilah Wanusora Akhir Pekan selengkapnya. Nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi terseret dalam isu bandara anomali milik PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Dengan tegas, pada Jumat 28 November, Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak pernah meresmikan bandara tersebut yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah. Jokowi menjelaskan bahwa bandara yang pernah ia resmikan adalah Bandara Maleo atau sering disebut Bandara Morowali. Bandara tersebut dibangun oleh pemerintah sejak 2007 dan diresmikan oleh Jokowi pada Desember 2018. Isu mengenai Bandara IMIP mencuat setelah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mempertanyakan absennya aparat negara seperti imigrasi serta bea cukai di bandara tersebut. Kritik itu kemudian berkembang menjadi anggapan bahwa bandara swasta tersebut pernah diresmikan oleh Jokowi. Menanggapi tudingan itu, Jokowi mengatakan dirinya sudah terbiasa menjadi sasaran berbagai kabar miring. Bandara Morowali dan IMIP itu yang dituding ilegal. Itu tanggapannya seperti apa Pak? Ada yang menuding itu diresmikan? Enggak. Saya enggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Dan juga lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Artinya menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah. Ya semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Terima kasih. Ya. Sorotan terhadap Bandara IMIP semakin tajam setelah Syafri kembali menyinggungnya usai menghadiri latihan terintegrasi 2025 di Morowali Kamis 20 November. Ia menilai absennya perangkat negara membuka celah yang berpotensi mengganggu kedaulatan ekonomi. Kementerian Perhubungan kemudian memberikan penjelasan mengenai hal ini.
Wakil Menteri Perhubungan Suntana memastikan bahwa Bandara IMIP berstatus legal dan telah terdaftar sebagai bandara khusus di Kemenhub. Ia menegaskan negara tetap melakukan pengawasan di sana. Menurut Suntana, personel dari Bea Cukai, kepolisian, serta otoritas bandara Kemenhub telah ditempatkan di lokasi untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan. Rekaman video amatir banjir besar yang melanda Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara viral di media sosial. Dalam video terlihat kayu-kayu gelondongan terbawa derasnya arus air. Banyak warganet menduga kayu tersebut akibat pembalakan liar di hutan Sumatera yang memicu banjir dan longsor di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, membantah kayu-kayu itu berasal dari pembalakan liar. Menurutnya, pembalakan liar kini sudah bergeser ke wilayah Indonesia Timur dan kayu-kayu yang terbawa banjir di Tapanuli adalah pohon-pohon tua yang tumbang secara alami. Meski demikian, Kementerian Kehutanan tetap melakukan penyelidikan untuk memastikan asal-usul kayu-kayu gelondongan tersebut. Media sosial terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Salah satu hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga. Satu adalah kayu lampu, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang berasal dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHAT. Di APR. PHAT adalah pengembangan hak atas
tanah. Nah, di area penebangan yang kita deteksi dari PHK itu di APL, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan, dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan. Jadi ada proses ke sana, dari itu didukung oleh legalitas nanti oleh perangkat desa, camat, desa, camat, dan pada saat tentu kaitan kayu, ada melibatkan banyak entitas. Salah satunya adalah dinas kehutanan atau dinas yang menangani urusan kehutanan. Kira-kira itu, jadi terus Gakum sendiri tadi juga disampaikan oleh Pak Wakil Menteri, Pak Wamen, sudah melakukan operasi-operasi yang terkait dengan modus operandi pencucian kayu melalui PHK tersebut. Jadi ini kita dalami terus, termasuk Senin nanti kita juga akan menyampaikan rilis perkembangan penanganan PHK yang kita tangani di Mentawai bersama Satgas PKH. Nah, juga kita lakukan, saya tambahkan kalau tadi sudah sampaikan bahwa operasi terkait dengan PHK itu ada di beberapa tempat tadi, dan terkhusus malah juga di lokasi-lokasi yang mengalami banjir, musibah banjir. Tadi Aceh Tengah statusnya malah sudah P21, Solok, Sumbar kita berproses, Kepri, Mentawai, dan Sumbar, Tapanuli Selatan, dan juga Tapanuli Selatan tersebut. Nah, untuk khusus untuk operasi pembalakan liar juga kita lakukan selama tahun 2025 ini ada di Aceh Tengah, Kepri, Pelelawan Riau, Mentawai, dan Solok Sumbar, Simalungun, dan Tasek. Baik, dengan ini kita mengakhiri media. Terima kasih, Presiden Prabowo Subianto menanggapi permintaan sejumlah pihak agar pemerintah segera menetapkan status darurat bencana nasional. Terkait banjir dan longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ia menyebut pemerintah masih terus memantau perkembangan situasi di seluruh wilayah terdampak. Pernyataan tersebut dilontarkan Prabowo pada Jumat 28 November di Gedung Bank Indonesia, Jakarta. Ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan ke daerah bencana berlangsung tanpa jeda. Pemerintah atas arahan Prabowo memang telah mengirimkan bantuan ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sejak terjadinya bencana. Bantuan tersebut diangkut menggunakan pesawat karena jalur darat saat ini terputus dan disalurkan melalui bandara-bandara terdekat dari lokasi terdampak. Namun, ketika kembali ditanya soal kemungkinan penetapan status darurat bencana nasional, Prabowo tidak memberikan jawaban langsung. Ya, kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya, ya. Terus apa? Oh iya, ya. Sudah kita kirim terus menerus. Ya, kita monitor. Oke. Sebelumnya, BNPB menjelaskan bahwa banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara pada 24 hingga 25 November 2025 dipicu oleh pengaruh 2 sistem cuaca besar, siklon tropis Koto dan bibit siklon 95B.
Keduanya terbentuk di sekitar perairan Indonesia dan memicu pertumbuhan awan konvektif dalam jumlah besar. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Sumatera Utara, tetapi juga di Sumatera Barat dan Aceh. Menindaklanjuti bencana tersebut, pemerintah daerah di 3 provinsi telah menetapkan status tanggap darurat. Gubernur Sumatera Barat, Mahyaldi Ansarullah, menerbitkan SK tentang penetapan status tanggap darurat banjir. Banjir bandang, longsor, dan angin kencang selama 14 hari mulai 25 November hingga 8 Desember 2025. Langkah serupa juga diambil Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang juga mengaktifkan status tanggap darurat banjir dan longsor selama 14 hari mulai 28 November 2025. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menetapkan masa tanggap darurat sejak 27 November hingga 10 Desember 2025. Tim relawan Partai Keadilan Sejahtera PKS bersama petugas TNI Polri dan warga setempat berhasil mengevakuasi 1 jenazah korban banjir bandang. Berada di Pondok Pesantren Badrul Ulum Desa Lawe, Penanggalan, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Beginilah aksi dramatis relawan PKS melakukan proses evakuasi jenazah korban banjir bandang dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator. Proses evakuasi sempat mengalami kendala dikarenakan akses jalan terputus. Evakuasi jenazah harus menggunakan alat berat untuk menyeberangi arus sungai yang sangat deras. Di mana derasnya arus sungai serta kondisi medan yang sulit diakses. Tak sampai di situ, relawan dan tim gabungan harus menandu jenazah sejauh 3 km guna identifikasi korban. Untuk dibawa ke RSUD Sahudin Kutacane dengan menggunakan ambulans yang telah disediakan pada jalan yang putus tersebut. Anggota DPRD Aceh Tenggara PKS menyebut banjir bandang ini terjadi secara tiba-tiba pada Rabu pagi. Air telah membawa material bebatuan besar dan kayu menghantam pesantren Darul Ulum dan dinyatakan sebanyak 23 santri bersama Ustadz hilang. Korban yang hayat dari pesantren Badrul Ulum dan Desa Lawe Penanggal ini
ada 4 orang yang telah ditemukan meninggal dunia, ada 5 orang luka-luka, dan ada 7 orang yang belum ditemukan termasuk balita. Bang, bisa diceritakan saat kejadian itu mereka ini santri pada sedang apa? Ya, kejadian ini ya santri waktu itu lagi istirahat karena masuk menjelang subuh. Jadi diperkirakan santri ini lagi istirahat dan air besar datang dari atas. Dia baru 5 orang. Untuk yang hilang, yang selamat ada? Yang selamat ada, luka-luka ada 5 orang. Terus 7 orang belum ditemukan dan kita belum tahu kondisinya seperti apa, termasuk balita. Kira-kira jumlahnya yang hanya ini kira-kira ada berapa? Diperkirakan sekitar 16-an orang. Oke Bang, ini apa langkah upaya untuk evakuasi jenazah ini? Ya, untuk evakuasi jenazah yang baru ditemukan ini, ya ini alat berat dari BPBD sudah kami minta untuk datang kemari. Jikapun nanti jalur sungai ini belum bisa dilalui, maka kita minta tolong kepada operator alat berat untuk menyeberangkan kita nanti supaya sampai ke pesantren tersebut. Bang, ini kan belum ada ya tenda-tenda pengungsian ini, apa Bang? Ya, kendalanya akses jalan ini Bang. Akses jalan dari kemarin belum bisa ditembus, komunikasi juga terputus. Harapannya Bang? Ya, harapan supaya kita semua bersinergi, kami minta tolong kepada pemerintah Aceh khususnya dan pemerintah pusat juga agar dapat memperhatikan kejadian, apalagi ini adalah pesantren ya, tempat pengabdian belajar anak-anak kita. Hingga kini, total 23 korban yang dilaporkan hilang telah ditemukan 7 orang. Dengan kondisi meninggal dunia dan 10 orang diantaranya selamat, sementara 6 lainnya masih dalam pencarian. Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, resmi keluar dari Rumah Tahanan Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta, Jumat 28 November. Ira tampak dijemput keluarga dan mengenakan pakaian serba merah muda. Dua mantan pejabat ASDP lainnya, Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono, juga dibebaskan pada hari yang sama. Pembebasan mereka dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menerima salinan keputusan Presiden yang memuat pemberian rehabilitasi terhadap ketiganya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa surat tersebut sudah diterima dan langsung diproses oleh lembaga anti korupsi. Rehabilitasi bagi ketiga terdakwa diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Keputusan itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang menyebut bahwa langkah tersebut diambil setelah DPR menampung berbagai aspirasi dan melakukan kajian bersama komisi terkait.
Ia memastikan Presiden Prabowo telah menandatangani dokumen rehabilitasi untuk Ira, Yusuf, dan Hari. Sebelum para tahanan dilepas, KPK terlebih dahulu mengeksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah proses itu selesai, barulah ketiganya diizinkan meninggalkan rutan. Meski demikian, KPK memastikan penyidikan perkara korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara atau JN oleh ASDP periode 2019 hingga 2022 tidak berhenti. Budi Prasetyo menegaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka lain, yakni pemilik PT JN Aji, masih berjalan dan penyidik terus bekerja menuntaskan berkas perkaranya. Untuk diketahui, Ira sebelumnya dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara atas kasus akuisisi PT JN yang memicu perhatian publik. Adapun Yusuf Hadi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP, serta Hari Muhammad Adi Caksono, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan, masing-masing divonis 4 tahun penjara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melelang sebuah rumah milik mantan Ketua DPR RI Setia Novanto di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT. KPK telah mengumumkan pelelangan lewat situs lelang.go.id dan menyertakan juga dengan 4 foto bangunan rumah. Adapun objek yang dilelang berupa satu bidang tanah seluas 550 meter persegi dengan SHM atau surat hak milik nomor 856 Pasir Panjang. Berikut bangunan di atasnya. KPK mencantumkan nilai limit sebesar 2,181 miliar rupiah dan dibagi peserta yang berminat diwajibkan menyetor uang jaminan sebesar 1 miliar rupiah sebelum mengikuti proses penawaran. Aset milik Setia Novanto itu beralamat di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima. Periode lelang mulai dari tanggal 10 November hingga 9 Desember 2025. Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti,
dan Eksekusi KPK Mungki Hadi Pratikno mengatakan masyarakat yang berminat bisa mengikuti lelang aset rampasan tersebut. Rumah Setia Novanto termasuk dalam 176 lot barang yang akan dilelang oleh KPK dalam rangkaian Hakordia 2025 dengan total nilai mencapai 289 miliar rupiah. Rumah milik mantan Ketua DPR RI itu sebelumnya tercatat sebagai salah satu aset yang disita setelah ia divonis bersalah dalam kasus mega korupsi proyek KTP elektronik. Meski tidak seluruh aset disita negara, sejumlah properti tetap diamankan sebagai bagian dari proses pemulihan kerugian. Jika terjual, dana hasil lelang akan masuk ke kas negara sebagai bagian dari pemulihan keuangan atas korupsi yang pernah merugikan publik. Dengan harga mulai dari 2,1 miliar rupiah dan spesifikasi lahan yang luas, rumah Setia Novanto di Kupang diperkirakan akan menarik minat para peserta lelang. Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat, Kusnali menyampaikan bahwa Setia Novanto telah mendapatkan bebas bersyarat sejak 17 Agustus 2025. Namun, Kusnali menegaskan masa bebas murni baru akan dijalani pada tahun 2029. Saat ini Setia Novanto masih berada dalam masa pembebasan bersyarat dan wajib lapor hingga April 2029. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengancam akan membekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan merumahkan 16.000 pegawai instansi tersebut. Ia menegaskan sudah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi Ditjen Bea Cukai selama setahun ke depan. Purbaya menekankan upaya ini perlu ditempuh secara serius. Bahkan ia tak segan untuk mengadopsi cara Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang merekrut perusahaan Swiss untuk menjalankan tugas bea cukai. Wacana pembekuan itu diungkapkan Purbaya karena melihat banyaknya masalah di bea cukai.
Ia membeberkan sederet modus nakal yang dilakukan beberapa oknum dan mencoreng instansi bea cukai. Mulai dari siasat under invoicing, ekspor yang nilainya lebih rendah, dan ada juga barang-barang ilegal yang masuk tapi tidak ketahuan. Bahkan ada juga modus yang diselundupkan ke negara lain terlebih dahulu sehingga membuat pencatatan ekspor-impor yang ada di Indonesia berbeda dengan negara tujuan. Ia mencontohkan, data barang yang diekspor dari Cina sering berbeda dengan data barang yang tercatat diimpor ke Indonesia. Nggak kesal bea cukai, tapi kita memerlukan keseriusan dari kita semua di Kementerian Keuangan untuk memperbaiki kinerja bea cukai. Jadi sempat ada wacana kalau kita tidak bisa memperbaiki kinerja bea cukai, maka akan dijalankan seperti tahun dulu waktu zaman Orde Baru SDS yang menjalankan pengecekan di custom kita. Jadi saya pikir dengan adanya seperti itu, orang-orang bea cukai, tim saya di bea cukai semakin semangat. Purbaya menduga ada oknum bea cukai yang ikut kong kali kong dengan penyelundupan sebagian barang di Singapura. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya, setiap pukul 6:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.